Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik. Hari ini ada film-film terbaik dari salah satu aktris cantik dari Indonesia yang sering banget main di film bergenre romance maupun horor. Aktris cantik ini adalah Nyimas Shandy Aulia. Mungkin udah gak usah diraguin lagi sih sama acting dari aktris cantik yang satu ini. Dan juga di kalangan infotainment dan berita, Shandy Aulia sendiri sering banget bikin heboh warganet. Tapi yang bakal gue bahas kali ini adalah filmnya mungkin bakal masuk ke dalam film-film seru yang pernah diperankannya, mulai dari romance, drama, dan jadi ikonik yakni di film horor. Jadi yang udah penasaran sama list filmnya, sebelum itu kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena bukan cuma list-list film aja yang bakal gue sampaikan di setiap videonya, tapi ada juga preview pendapat gue untuk filmnya, informasi tambahan dari para aktor dan aktrisnya, dan yang paling penting penilaian balance versi dari gue untuk film-filmnya. Semoga kalian enjoy, dan inilah list film terbaik dari Shandy Aulia. Kamu tuh ganteng ya, Nick. Kamu pasti cocok jadi aktor Korea. Kamu emang bener-bener buta ya. Cinta Itu Buta. Cinta Itu Buta mungkin bakal jadi satu-satunya film komedi menarik yang bakal mengisi list film ini dan juga lumayan cukup seru. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Dia yang juga bekerja menjadi pemandu wisata di desa Gamcheon, daerah Busan, Korea Selatan. Suatu hari ia melihat sebuah tragedi dalam kehidupannya karena seorang pria yang menjadi tunangannya bernama Junho berselingkuh dengan teman baik dari si Dia. Dia pun stres dan mengidap sebuah penyakit yakni kebutaan sementara, dan dari saat itu ia bertemu dengan seorang pria baik bernama Nick yang bisa selalu ada di sisinya sampai dia pulih. Memang 70% bakal diisi sama drama dan kisah percintaan yang buat gue sendiri cukup bisa dibilang unik ya. Walaupun menggunakan kisah yang klise, tapi gue rasa para pemerannya juga bisa membangun pondasi yang kuat untuk filmnya. Untuk Shandy Aulia di sini bakal berpasangan sama Dovit Mulyanto yang gue rasa kalian semua juga bakal kaget dengan pasangan ini. Tapi gue bisa yakinin mereka berdua klop banget main di satu film. Cinta Itu Buta, sebuah film komedi romance yang bakal bisa menghibur kalian dengan bikin fresh. Dengan hal uniknya ini di rating 6,0 di IMDb. Satu peraturan kerja di hotel ini yang harus kamu patuhi. Jangan pernah masuk ke kamar 308. 308 bakal masuk ke dalam sebuah film horror thriller yang mungkin bakal bikin kalian meringis pada saat nonton filmnya. Menceritakan tentang seorang cewek bernama Naya yang sedang putus asa untuk mencari pekerjaan. Naya terpaksa menjadi petugas housekeeping di sebuah hotel bintang 5 yang juga menjadi isu tempat angker yang sangat mengerikan. Di hotel itu terdapat kamar 308 yang misterius dan mengandung legenda Nyi Roro Kidul yakni Ratu Pantai Selatan. Gue sendiri bakal menilai film ini mungkin di 50-50 bagus dan enggaknya. Memang untuk urusan efek visual yang terlalu kasar udah sering banget jadi permasalahan utama di film Indonesia dan di semua genrenya. Tapi untuk film ini apalagi di scene klimaksnya gue rasa enggak banget deh. Dan efek visual yang terlalu kasar itu ditutupi dengan atmosfer suspense yang mungkin sedikit bisa bikin gue merinding sih. Apalagi ditambah dengan acting dari Shandy Aulia yang sangat bikin mood up para penontonnya. 308 yang juga menjadi film horor pembuka di list film terbaik dari Shandy Aulia dengan sebuah cerita menarik ini di rating 6,4 di IMDb. Aku memiliki saudara kembar bernama Sophie. Ia malang karena pada saat lahir dia memiliki wajah dan fisik yang kurang sempurna. Terot ini mungkin bakal punya cerita yang beda dari film-film horor lainnya dan juga kengerian yang dihadirkan bakal cukup terasa. Menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Tristan dan Julie yang akan segera menikah, dan sebelum itu mereka berdua berkonsultasi dengan pembaca kartu tarot. Mereka berdua berharap untuk mendengarkan masa depan yang bahagia. Bukan hal baik yang didengarnya, malahan hasilnya menjadi bencana yang akan menghantui mereka. Feel yang bakal dihadirkan di film ini bakal terasa mencekam, mulai dari si Tristan dan Julie datang ke tempat pembaca kartu tarot hingga sampai di rumah besar yang memang di situ bakal jadi kunci rahasia dari si hantunya. Shandy Aulia selalu sukses banget dengan peran apapun yang dibintanginya, apalagi di film horor yang kayak gini, gua rasa bener-bener keren banget sih. Tarot dengan punya atmosfer suspense yang lebih mencekam dari film horor lainnya dan cerita yang unik ini di rating 7,2 di IMDb. Wardoyo, pemilik panti ini. Mencari perawat itu memang gampang, tapi pekerjaannya itu yang tidak gampang. Kutuk.
Kutuk adalah film terbaru dari Shandy Aulia yang tentu aja bakal masuk ke dalam film horor lagi dan juga punya cerita yang menarik. Menceritakan tentang seorang perempuan bernama Maya yang bekerja di sebuah panti jompo. Saat pertama masuk ke dalam kamarnya, Maya kerap mencium bau busuk dan mendengar suara yang sangat aneh di malam harinya. Maya akhirnya mulai bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitarnya. Karena rasa penasaran dan ikut campur itulah, Maya pun diteror oleh penampakan hantu yang berpakaian perawat seperti dirinya. Untuk dari segi ceritanya, gue sendiri agak sedikit kurang bisa enjoy ya, yang mana beberapa scene yang ditampilkan dengan kurang lengkap dan juga bikin bertanya-tanya. Selain itu, Shandy Aulia di sini gue rasa bisa dibilang menyelamatkan filmnya, karena protagonis yakni si Maya ini gak dijelasin latar belakangnya. Gue sedikit gedek sih, dan itulah yang mengapa film ini terasa hambar gitu. Tapi disitulah peran penting dari Shandy Aulia yang membuat tokonya ini bisa hidup dan berkembang sampai filmnya selesai. Kutuk adalah film horor yang punya klimaks menarik dan bikin kalian ini kaget dengan semua misterinya yang juga di rating 6,1 di IMDb. Rumah Gurita. Rumah Gurita masih dalam sebuah film horor yang mencekam lagi dan yang ini mungkin punya kisah yang sangat seru buat kalian ikuti. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Selina yang hanya punya satu impian dan keinginan, yaitu kehidupan normal. Karena Selina sendiri punya kekuatan untuk bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang lain, yakni indera keenam. Akhirnya impian dan keinginannya itu tidak bisa terwujud dan juga selalu membuat Selina ketakutan. Menurut gue yang dijual di film ini mungkin bukan dari segi narasi dan skripnya yang bisa dibilang biasa aja gitu, melainkan dari segi ceritanya yang tergolong unik, menarik, dan bikin penasaran. Shandy Aulia sendiri tampil cukup menjanjikan dan cukup bisa menggambarkan tokonya dengan penuh penghayatan yang juga sama bagusnya. Rumah Gurita menjadi sebuah film horor menarik dengan kisah yang tentu aja gue rasa beda dari yang lain ini di rating 7,6 di IMDb. Siapa? Nggak tahu, tadi ada di proyek, mungkin nggak sengaja ke bawah kali. Nggak apa-apa, ini buat inspirasi aku. Nanti pasti laku. The Doll. The Doll adalah film yang mungkin paling gue benci di ranah perfilman manapun karena menggunakan tema boneka yang bikin ngeri Menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Daniel dan Anya yang baru pindah ke sebuah rumah baru dan tanpa sengaja membawa pulang boneka dari lokasi proyek tempat Daniel bekerja. Tanpa sepasang suami istri ini ketahui, boneka itu menyimpan sebuah rahasia kelam yang sangat mengerikan, dan disitulah keanehan demi keanehan mulai terjadi di rumah Daniel dan Anya. Film ini gue rasa hampir 11-12 sama film yang menggunakan tema boneka lainnya seperti Annabelle di tahun 2014 dan Bram's The Boy 2 di tahun 2020. Memang sedikit mainstream sih, tapi film ini sendiri adalah original dari Indonesia yang mungkin bakal bikin lebih merinding dan bikin ngeri dari film-film yang ada di Hollywood. Shandy Aulia terlihat cukup bisa mendalami perannya sebagai Anya dan gue rasa ini adalah aktingnya yang paling bisa menampilkan raut wajah takutnya. The Doll yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding dengan ceritanya yang juga bisa bikin kalian meringis ini di rating 5,2 di IMDb. Sebelum gue bakal kasih tahu film terbaiknya dari Shandy Aulia versi dari gue ini, gue punya sedikit atlist atau tambahan film yang mungkin bakal jadi wishlist kalian yang belum pernah nonton film darinya. Dan inilah atlist filmnya. Bisa punya kemampuan ini, bakat spesial, bisa melihat dunia lain. Itu juga kan yang lo mauin semenjak nyokap lo nggak ada. Ci, nyokap lo meninggal, dokter aja nggak tahu penyebabnya apa. Bertahun-tahun lo pengen cari tahu, apa itu karena makhluk gaib? Tahun 98 pas kerusuhan Mei, pernah ada kebakaran di sana. Ratusan orang mati terpanggang. Kalau gitu kita langsung pada peraturannya. Kalian akan dikunci selama 24 jam di sini. Aku Langgir. Nama yang aneh, seaneh jalan hidupku. Ambu membenciku dari dulu, sejak dia menganggap aku sebagai pembunuh Ambu. Kesini? Ya, habis kepaksa. Jadi gue cepat-cepat kelarin semua tugas gue biar bisa kesini. Teman-teman, ini pacar baru gue. Ingrid tuh. Apa ini termasuk ilmu kelabang hitam? Sebagian mitos itu benar. Udah 6 bulan, Mas. Aku coba deketin Lara. Tapi semua yang aku lakuin buat dia, itu ditolak mentah-mentah.
Juru Gedong Jagat Wetan arane kulon. Tempat ini adalah tempat orang-orang menjual jiwanya kepada iblis. Dia itu baru pulang dari Amerika. Anaknya baik, pinter, cakep. Kalau nggak salah dia itu ngambil jurusan komputer atau matematika gitu. Oh my god. Gue senang banget bisa pergi sama lo malam ini. Seharusnya kita kenal dari dulu ya. Tapi karena Seperti yang kau tak ada yang berubah sedikit. Terus ngomongnya singkat banget. Ya Allah, apakah harapan itu ada? Jika ya, terlalu mulukkah kami mengharapkannya? Dan ya Allah, apakah hidup itu adil? Jika ya, di manakah letak keadilan? 18 anak yang mati tenggelam di laut. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan seorang pemabuk tidur di bawah atap rumah ini? Apalagi mengajarkan Melati. Melati buta. Melati juga tuli. Semakin hari kamu semakin merasakannya kan? Kembali jadi diri kamu yang dulu. Kamu terlalu ikut campur dalam... Halo? Iya Tante. Ibu kalian pergi bukan tanpa meninggalkan apa-apa. Beliau masih meninggalkan sesuatu untuk kalian. Di sini sering tercium aroma kentang dan katanya ada makhluk halus yang berkeliaran. Kalau kita nggak pergi dari rumah ini, dia yang akan buat kita mati. Kita harus buang jauh-jauh soal itu. Emangnya lo kira gue rela apa kawin sama cowok angkuga, sombong kayak lo? Yang pasti banyak cewek yang mau ngantri buat gua. Evil I'm in Love. Evil I'm in Love adalah sebuah film romance yang sangat terkenal banget di Indonesia dan gue yakin kalian juga udah pada tahu lah tentang film ini. Menceritakan seorang gadis bernama Tita yang pada saat itu disuruh oleh papa pamannya untuk menjemput teman dari orang tua mereka yang datang dari Prancis bernama Adit. Pertemuan itu bukan lain halnya untuk menjemput saja tapi untuk melakukan pendekatan dan akan menjodohkannya satu sama lain. Gue yakin udah gak usah diraguin lagi sih sama cerita yang ada di film ini. Dan gue juga gak akan panjang lebar soal film ini karena memang sangat rekomen dan bagus untuk kalian tonton. Dan by the way, kalau film ini mendapatkan sequelnya di tahun 2018 yang mana udah terpaut lebih dari 15 tahun men sejak film pertamanya. Shandy Aulia dan Samuel Rizal sangat serasi dan setiap scene bener-bener bikin lucu banget. Evil I'm in Love adalah gaya khas dari film lawas dan beberapa cerita yang nyentil ke dalam masa-masa SMA ini di rating 6,2 dan untuk sequelnya yang juga sama asiknya dengan film pertamanya ini di rating 6,5 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Nyimas Shandy Aulia yang bisa gue share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin lain waktu bakal gue baca dan langsung gue garap requestan dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Sekian dari gue Ri, see you in the next film.